Malun Semahe. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena penyertaan Tuhan kita kembali dapat dipertemukan dalam ibadah online di saat ini pada ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus. Selamat datang dan selamat beribadah disampaikan kepada seluruh jemaat yang berada di rumah yang sudah tergabung dalam program live streaming YouTube Gemis Mahanaim. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Sambil berdiri, kita kidungkan pujian dari 2 Sahabat Lama 99, baitnya yang pertama, Hendaklah Kau Iring Yesus. Dan salam turunlah kiranya atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus dan penghantaraan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Jemaat sekalian yang menjadi nats pembimbing kita di ibadah Jumat Agung hari ini terambil dari Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jemaat disilakan duduk kembali. Kembali kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 170, baitnya yang pertama, Kepala yang Berdarah. Oh,
berdiri, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Jemaat Tuhan, dengarlah berita anugerah dari Allah yang berkata demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, atau suatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita sambut dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 169, baitnya yang pertama, Memandang Salib Rajaku. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan diri kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur Tuhan di hari Jumat Agung ini. Kami bersama-sama mau mengingat akan penderitaan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menjadi seorang pesakitan di salib, Engkau disakiti, Engkau dicaci, Engkau dirajam, Engkau disiksa karena dosa-dosa kami, karena pelanggaran-pelanggaran kami. Karena itu Tuhan, kiranya firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan di pagi hari ini, firman itu juga yang akan meneguhkan kami, firman itu juga yang akan menguatkan kami, firman itu juga yang akan memulihkan keadaan kami. Nah, kami percaya penderitaan-Mu adalah untuk kemenangan kami. Penderitaan-Mu, kematian-Mu adalah untuk kebangkitan kami semua sebagai orang-orang percaya. Biarlah Tuhan Engkau yang berbicara, Engkau yang bersabda bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa memohon tuntunan hikmat-Mu. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari
Injil Markus, kitab Injil Markus pasal yang ke-15, Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara. Injil Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita pada hari Jumat Agung ini terambil dari Injil Lukas. Dan Injil Lukas ini Bapak Ibu Saudara merupakan Injil yang tertua. Dan dalam pembacaan kita, Injil ini mau menceritakan tentang tanda-tanda yang terjadi menjelang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tanda-tanda itu Bapak Ibu Saudara dimulai dengan yang namanya kegelapan. Kalau kita lihat pada ayat 33 dikatakan tadi, pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Kegelapan di sini sebetulnya bukan hanya kondisi alam Bapak Ibu Saudara, tetapi kegelapan di sini juga menandai adanya suatu kekacauan. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan di dalam Kejadian 1 ayat 2, saya bacakan buat kita semua, dikatakan demikian. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah Bapak Ibu Saudara, kata belum berbentuk di situ dari bahasa Ibrani, dari kata tohu wafohu. Tohu wafohu ini artinya kekacau balauan. Jadi dampak dari adanya kegelapan itu menggambarkan adanya dunia yang sedang kacau balau. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kegelapan pada saat kematian Yesus adalah kegelapan yang berbeda. Memang terjadi kekacauan kalau kita lihat, kalau kita ingat cerita tentang Yesus yang mati ini, terjadi gempa bumi dan adanya kegelapan. Tetapi kegelapan itu harus kita lihat dari kacamata iman. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena dari kegelapan itu akan muncul terang baru. Dari kegelapan itu akan muncul suatu hari baru, suatu harapan baru. Ada seorang teolog yang bernama Chuan Seng Song. Dia mengatakan, dia mengibaratkan kegelapan itu ibarat rahim yang kosong. Rahim yang tadinya kosong kemudian diisi
dengan ciptaan baru. Kegelapan di sini adalah kekosongan. Bahkan saya bisa sebut kegelapan di sini sebagai kekosongan hidup. Hidup yang hampa, hidup yang galau, hidup yang tanpa arah. Dan karena itu masalahnya dan tantangan buat kita adalah apakah kita mau membiarkan diri kita berada dalam kekosongan ini, atau hidup kita mau diisi dengan kasih dan kuasa Tuhan, mau menjadi ciptaan yang baru. Dan ciptaan yang baru itu harusnya menjadi milik kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebuah ayat dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21, beberapa ayat di situ saya akan bacakan buat kita semua. 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 21. Dikatakan demikian, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, meski karena dosa dan pelanggaran kita, Tuhan Yesus rela menjadi pesakitan di kayu salib. Dan itu semua dilakukan supaya apa? Hidup kita diperdamaikan dengan Dia. Sebab itu dalam upaya Allah untuk mendamaikan kita dengan dirinya, Yesus harus menderita. Dan dalam kegelapan, kalau menggambarkan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, dalam kegelapan itu Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dan teriakan ini Bapak Ibu Saudara bukan hanya menggambarkan Yesus yang terpisah dari Bapanya, tetapi juga mau menegaskan bahwa harapan-harapan religius, harapan-harapan politis, kita tahu bahwa murid-murid Yesus pun punya harapan yang sangat politis. Mereka berharap Yesus akan menjadi raja bagi orang Yahudi, tapi ternyata tidak. Dan harapan-harapan itu sirna, karena ternyata apa yang mereka kehendaki berbeda dengan yang Allah kehendaki. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pesan yang kita bisa lihat dari peristiwa kegelapan di sini adalah bahwa di balik kegelapan itu ada terang. Di balik gelapnya hidup ini ada terang Kristus yang akan muncul. Ketika hidup Anda merasa hampa, ketika hidup Anda merasa gak ada tujuan, tetapi jangan biarkan hidup Anda diliputi dengan kegelapan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada sebuah tanda yang kedua pada ayat 37 sampai 38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci ini adalah tirai yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dan tirai ini Bapak Ibu Saudara sangat tebal. Dan prinsipnya adalah untuk membatasi orang-orang untuk bertemu langsung dengan Tuhan. Karena yang bisa bertemu langsung dengan Tuhan hanya para imam. Dan tirai itu kemudian robek, terbelah dua. Dan hal ini mau menandakan Bapak Ibu Saudara bahwa kematian Yesus adalah upaya Allah untuk menjumpai saudara dan saya, tanpa lagi dibatas-batas, tanpa lagi terkotak-kotak, tanpa lagi mengatakan bahwa agama itu salah, agama itu kafir, agama itu gak benar. Tetapi yang utama di sini adalah bahwa kematian Yesus bukan hanya menjadi penghakiman terhadap dosa dunia ini, tetapi juga bagi setiap orang yang tidak menunjukkan kasih yang sesungguhnya yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tirai bait Allah telah terbelah dua tadi, melambangkan bahwa imam, kalau imam itu sekarang seperti pendeta ya, imam tidak lagi menjadi perantara untuk berjumpa dengan Tuhan.
Kalau dalam kehidupan kita orang Kristen sekarang ada pendeta begitu ya. Tapi di sini yang mau dikatakan bukan lagi pendeta yang utama, tetapi jumpailah Tuhan. Jangan hanya lewat pendeta, tetapi jumpailah Tuhan secara pribadi. Jumpailah Tuhan di dalam persekutuan-persekutuan kita. Jangan hanya bergantung kepada pendeta, tapi bergantunglah kepada Tuhan, karena Dialah yang sanggup menolong kita. Dan yang ketiga, tanda yang ketiga yang terakhir, pada saat kematian Yesus, mari kita lihat ayat 39, Markus 15 ayat 39, dikatakan demikian. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah dia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Dalam Lukas 23 ayat 47 dikatakan demikian. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pengakuan ini, pengakuan dari si kepala pasukan ini bukanlah pengakuan yang tiba-tiba. Apalagi kalau kita lihat bacaan dan cerita ini, kepala pasukan ini bukan hanya ada pada saat Yesus disalib. Dia ada dari sejak Yesus ditangkap. Dia ada dari sejak Yesus diikat, disiksa, dicambuk, dirajam. Dan dia pasti mendengar juga bagaimana pemimpinnya, Gubernur Pontius Pilatus, yang sempat mengatakan bahwa saya tidak menemukan kesalahan apapun atas diri Yesus ini. Tetapi si kepala pasukan ini pasti juga mendengar bahwa pemimpinnya justru menyerahkan Yesus untuk dihukum, padahal mereka tidak menemukan kesalahan satupun. Bapak Ibu Saudara, ketika pengakuan itu muncul, sangat mungkin kepala pasukan ini juga bisa ditangkap. Sangat mungkin kepala pasukan ini bisa digantung, bisa disalib seperti Yesus, karena berani-beraninya mengakui seorang penjahat yang dihukum disalib pada saat itu. Ini berarti Bapak Ibu Saudara, ada konsekuensi bagi setiap orang yang berani mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan konsekuensi itu bisa berarti penderitaan, karena memang kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi perlu dicatat bahwa setelah kematian dan kebangkitan Yesus, bukan berarti penderitaan orang-orang Kristen itu tidak ada. Justru makin banyak penderitaan-penderitaan yang terjadi. Saya sebut saja ada Rasul Stefanus yang dirajam, Rasul Yakobus yang dipancung, Rasul Filipus yang dicambuk dan disalibkan, Rasul Yakobus saudara Yesus yang dilempar dari menara bait Allah, dipukul dengan pentungan. Ada Rasul Matias, pengganti Yudas Iskariot, yang dirajam dan digantung. Ada Rasul Andreas yang disalib dalam bentuk X, dan seorang rasul yang sangat terkenal, Rasul Paulus, yang digantung, bahkan kepalanya dipancung. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, mengapa harus ada penderitaan? Mengapa kita orang percaya harus ikut menderita? Kenapa Tuhan saya juga harus menderita? Di mana Tuhan ketika ada penderitaan, ketika ada ketidakadilan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa saja langsung menyelamatkan kita, tapi Dia tidak langsung intervensi. Dia tidak langsung membalas, tetapi Dia mau kita hidup di dalam pengharapan. Dia mau supaya kita menghadapi kerasnya hidup ini, berbagai ketidakadilan yang kita hadapi dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Jangan pernah membalas kekerasan dengan kekerasan, tapi balaslah dengan kasih dan pengampunan. Capek, lelah pasti Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi pasangan kita yang mungkin bikin bete begitu ya, bikin kesel, tapi hadapilah dia dengan kasih, tegurlah dia dengan kasih. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh bisa menjadi anak-anak Allah, anak-anak yang membawa terang,
di dalam kehidupan persekutuan kita, di dalam keluarga kita. Biarlah kematian Kristus mengajarkan kita untuk belajar menderita, untuk belajar menderita karena kebenaran, dan untuk membuktikan bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti bagi kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, saatnya kita semua akan diundang di dalam perjamuan kudus di Jumat Agung ini. Namun sebelumnya marilah kita mendengarkan beberapa kata penetapan. Dengarkanlah bagaimana perjamuan malam yang kudus ditentukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam pertama Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengambil roti, dan sesudahnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jemaat menyanyi O Mau Ruata. Dengarkanlah arti perjamuan kudus. Tuhan sendiri telah menentukan perjamuan kudus itu sebagai peringatan akan Dia. Kita tujukan pikiran kita kepada Tuhan Yesus dan mengingat bahwa Ia telah disuruh oleh Bapanya ke dalam dunia ini dan menjadi sama dengan manusia dalam segala hal kecuali dosa. Ia telah menanggung kutuk dosa dari permulaan sampai akhir hidupnya. Ia telah menanggung sengsara pedih sehingga ia berdoa kepada Bapanya di sorga, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ia harus minum habis cawan itu dan harus diikat supaya kita dilepaskan. Ia dihukum mati supaya kita yang bersalah dibebaskan di hadapan takhta penghukuman Allah. Ia menanggung segala kutuk kita di kayu salib supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia ditinggalkan Allah supaya kita tidak pernah ditinggalkan oleh-Nya. Dan Ia telah menyelesaikan pekerjaannya waktu Ia berkata, "Sudah selesai," dan menyerahkan nyawanya. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setiap kali kita makan roti dan minum air anggur dalam perjamuan Tuhan sebagai peringatan akan Dia, kita menerima itu sebagai suatu tanda dan meterai kasih setianya kepada kita. Kita memperoleh ketentuan di dalam iman bahwa Ia telah menyerahkan tubuhnya di atas kayu salib supaya kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Hal ini adalah benar, seperti yang kita lihat bahwa roti dipecahkan dan anggur ditumpahkan, lalu kita makan dan minum sebagai peringatan akan Dia. Demikianlah arti perjamuan kudus itu, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah selesai mengadakan penyucian dosa oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Sesudah itu Ia naik ke sorga, dari mana Ia telah mencurahkan Roh-Nya yang kudus, agar supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam persekutuan yang benar. Lagi pula Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut kita aktakan bukan saja dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Kembali kita muliakan Tuhan lewat PKJ 187, bait yang pertama, Ku dengar suara Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mohon kepadamu supaya di dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hati kami semua yang hadir di sini, agar kami menyerahkan diri dengan penuh kepercayaan kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kenyangkanlah dan segarkanlah hati kami lewat perjamuan ini. Kuatkanlah kami agar kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan supaya Kristus hidup di dalam kami dan kami di dalam Dia. Berikanlah kepada kami iman yang teguh bahwa Tuhanlah Bapa yang murah hati, yang tidak menghendaki kami binasa. Karuniakanlah anugerah-Mu supaya kami mendapat penghiburan untuk memikul salib kami karena Kristus, dan untuk menyangkal diri kami dan mengaku Dikau sebagai juru selamat kami. Kiranya kami selalu mempertaruhkan pengharapan kami kepadamu, baik dalam sukacita maupun dalam dukacita, sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus di dalam kemuliaan-Nya. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari pujian dari PKJ 187, baitnya yang kedua, Ku dengar suara Yesus. Ku
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun saudara berada, marilah kita bersama-sama dengan tubuh Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus. Maka janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita dengan iman yang sungguh mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mempersilahkan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk membuka kemasan roti dan anggur yang sudah disediakan. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah. Dan makanlah kamu sekalian. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan sebagai jalan keampunan akan dosa-dosa kita. Cawan minuman syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Dan minumlah kamu sekalian. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai jalan keampunan dosa-dosa kita. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat Tuhan, dengarlah syukur. Marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dan mengucap syukur atas perkenaannya. Beberapa ayat dari Mazmur 103 yang berkata demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya,
yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu, mulutku dan hatiku akan memberitakan pujian Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tiba dalam pelayanan persembahan. Sambil memberi persembahan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 368 baitnya yang pertama, Pada Kaki Salibmu. Silakan berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Segala ungkapan syukur kami ya Tuhan kami naikkan hanya kepada-Mu di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Sebagai simbol rasa syukur kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan gereja-Mu ini ya Tuhan. Dan mampukan kami untuk selalu bersyukur di dalam segala hal, baik suka maupun duka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya kepada-Mu, sumber berkat kehidupan kami. Haleluya, amin. Kita sambut dengan menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 367 baitnya yang pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Pada
Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau boleh menyertai kami di dalam perjamuan kudus ini, di hari Jumat yang agung ini. Kami mengingat akan kematian Tuhan, kami mengingat akan penderitaan-Mu, bahwa Engkau menjadi pribadi yang mengalami penyiksaan yang berat. Itu semua untuk kemerdekaan kami, itu semua untuk kemenangan kami atas dosa-dosa yang kami lakukan. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai kami semua. Biarlah kami belajar untuk terus taat, memikul salib, dan mengikut Engkau. Kami mendoakan Tuhan untuk setiap jemaat kami Gemis Mahanaim, mereka yang harus berjuang, bergumul dengan sakit penyakit. Kiranya Tuhan, Engkau yang memulihkan kekasih-kekasih kami, setiap anggota jemaat kami dari KWP 1 sampai KWP 9. Para orang tua lansia, mereka yang harus berjuang dengan berbagai sakit penyakit yang berat. Kiranya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu mereka boleh pulih dan sembuh. Namun lebih dari itu Tuhan, terus tambahkan iman percaya kepada mereka, sehingga mereka, penderitaan, pergumulan mereka tidak dikalahkan. Itu semua oleh keraguan akan iman percaya kepadamu. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati seluruh jemaat kami, mereka yang bekerja baik di darat maupun di laut. Tuhan berkati para pelaut yang terpisah dari keluarga, kiranya mereka pun boleh pulang pada suatu hari, berkumpul bersama dengan keluarga, istri dan anak-anak terkasih. Kami berdoa buat setiap kami jemaat-Mu Gemis Mahanaim. Engkau berkati ya Tuhan para pelayan-pelayan-Mu di jemaat ini, penatua, diaken, para pendeta, karyawan kantor, kostor, supir gereja. Biarlah kami semua dapat menjadi saksi Kristus yang terus melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi bangsa dan negara kami di tengah berbagai teror yang terjadi. Kami percaya Tuhan terus menghadirkan damai sejahtera. Tuhan terus menjadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang membawa damai, bukan pribadi-pribadi yang membawa pertengkaran dan api amarah. Berkati bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Berkati Presiden, seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Terima kasih Bapa dalam sorga untuk pelayanan hari ini. Kau berkati setiap majelis pendamping kelompok wilayah 3. Tuhan berkati tim multimedia, pemusik, pemandu pujian. Biarlah hidup kami ini semua hanya kami mau persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami akhiri dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Dimohon sejenak untuk mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat ibadah Jumat Agung dan Perjamuan Kudus Jumat tanggal 2 April 2021 di Jemaat Gemis Mahanaim, Jalan Enggano, nomor 52, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Yang melayani ibadah hari ini Bapak Pendeta Ebet Joshua Lemurahan, dibantu anggota Majelis KWP 3, Organis Penatua Alphonse Takalumang, multimedia, tim multimedia. Atas pelayanan Bapak Pendeta Ebet Joshua Lemurahan MTH, tim multimedia dan organis, kami majelis dan anggota jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Untuk laporan keuangan, jemaat dapat membacanya di WhatsApp atau WA yang telah di-share ke grup KWP masing-masing. Pengumuman tambahan. 1. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah minggu sampai saat ini masih dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jemaat dapat mengikuti ibadah minggu yang disiarkan langsung di gereja di channel YouTube Gemis Mahanaim. 2. Ibadah KWP 1 sampai 9 dilaksanakan melalui platform Zoom dan YouTube Gemis Mahanaim setiap hari Rabu pukul 18.00 WIB. Link dan passcode Zoom di-share melalui WhatsApp grup di KWP masing-masing. 3. Ibadah perayaan Pasca Pelka Remaja akan dilaksanakan secara virtual melalui Zoom. Diharapkan remaja dan orang tua dapat hadir pada Minggu 4 April 2021 pukul 13.00. Demikian pengumuman tambahan untuk minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, pekerja harian Majelis Jemaat Gemis Mahanaim. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba di penghujung ibadah kita di saat ini. Jemaat disilakan berdiri. Kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 341, baitnya yang pertama, Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah.
hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, untuk mengantar khadim dan majelis ke depan, kembali kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 346, baitnya yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau. Ibadah kita selesai. Selamat Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.